Hai, ketemu lagi di Flow Tutorial bareng aku ya. Oh ya, pokoknya bareng aku. Kali ini aku mau berbagi tips atau berbagi tentang pengetahuan yang aku tahu, yaitu tentang Microsoft Word untuk pemula. Kali ini aku mau berbagi tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word yang sering banget digunakan dan umumnya emang digunakan. Gimana sih ngomongnya muter-muter? Oke, nggak usah kebanyakan ngomong, langsung aja. Yang pertama adalah di sini ada Microsoft Word. Pastikan kalian sudah menampilkan icon ini ya. Kalau misalkan kalian bingung menampilkan icon ini, aku pernah bikin tutorialnya. Nanti kalian bisa cek aja di video atau di deskripsi. Oke, pastikan udah ada ini apa namanya shortcut icon. Nah, di sini aku menggunakan Microsoft Word 2010 dan menggunakan Windows Windows apa ini? Windows 7. Oke, Windows 7 ya. Mungkin tampilannya berbeda dengan yang Windows 2010. Oke, langsung aja kita buka. Nggak usah kebanyakan ngomong. Kita klik 2 kali, itu adalah cara yang pertama untuk membukanya. Oke, kita klik 2 kali adalah cara pertama untuk membukanya, cara paling mudah. Atau bisa menggunakan klik kanan pada mouse, kemudian open. Ini juga bisa. Atau bisa juga di tombol start, kemudian kita klik Word. Nah, di sini muncul kan aplikasinya. Kita klik, ini juga bisa membuka. Tapi yang paling gampang adalah dengan cara klik 2 kali. Oke, terbuka ya. Nah, kalau di tampilan 2010, Microsoft Word 2010 ini ketika kita buka, di sini ada tampilan halaman pertama. Itu ada home, kemudian new, ada open. Kalau home itu di sini ada beberapa pilihan. Ada blank dokumen, welcome to Word, terus single spreadsheet dan seterusnya. Kalau new itu ya berarti kita membuka dokumen baru begitu. Kalau open berarti kita membuka apa namanya, dokumen-dokumen yang pernah kita buat, baik itu disimpan di secara cloud, di internet, atau kita bisa mencarinya di dalam komputer itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Kita klik di home aja. Kemudian di sini ada yang namanya recent. Recent itu adalah apa namanya? Dokumen yang pernah kita buka. Biasanya dia otomatis masuk ke recent gitu. Jadi di sini aku mau membuat sebuah dokumen baru, yaitu dokumen yang apa istilahnya yang kosong, adalah blank document. Oke, kita klik aja, klik 1 kali, otomatis dia muncul halaman kerja. Nah, ini muncul halaman kerja, oke. Tampilannya seperti ini kalau di Microsoft Word 2010 dan 2010 ke atas, versi di atas 2010 itu tampilannya hampir hampir mirip ya. Mungkin cuma posisi menu-menunya aja ini yang sedikit berbeda. Oke, yang pertama, teman-teman di sini ada yang namanya kita lihat di bagian kiri atas. Di sini ada icon atau gambar-gambar kecil ini namanya icon ini. Ini baris yang paling atas ini namanya ribbon. Oke. Kemudian di sini di bagian tengah ini ada title atau judul dari dokumen itu sendiri. Karena aku belum menyimpannya, itu dia secara default, secara bawaan adalah judulnya document. Atau kalau misalkan teman-teman membuka file Microsoft Word di komputer, maka di sini akan sesuai judulnya. Misalkan judulnya eh, makalah makalah industri gitu. Katakanlah seperti itu. Maka di sini akan muncul sebuah judul makalah industri strip Word seperti itu. Nah, di sini di bagian kanan ini ada sign in gimana sih bacanya? Sign in gitu ya. Ya, pokoknya seperti itu. Ini adalah sebuah untuk login akun di Microsoft Word ya. Ini nggak penting-penting amat sih. Kemudian di sini ada ribbon display itu maksudnya kalau kita klik di sini bisa ditutup otomatis, bisa di show
Pokoknya seperti itu. Di sini adalah, menu minimize. Menu minimize itu maksudnya kalau kita klik, maka dia mengecil atau dikecilkan, tapi tidak ditutup, seperti itu. Nah, mengecilkannya di mana? Ada di bagian bar ini nih. Oke, kita klik lagi, maka otomatis dia membuka. Nah, di sampingnya ada restore done. Ini kalau diklik, maka dia halaman Microsoft Word-nya akan terbuka menjadi sebuah jendela gitu ya, sebuah jendela. Kalau kita mau memperlebarnya tinggal kita klik maximize. Oke, maka dia menjadi lebar full satu layar. Dan di sebelah sini ada yang namanya close. Oke, kalau kita klik maka dia langsung otomatis menutup. Oke, seperti itu. Kita buka lagi blank dokumen. Oke, tadi sampai mana? Di close ini ya, otomatis dia akan menutup ya. Oke, kita lanjut lagi ke menu bawahnya. Ini kan ada tulisan nih, macam-macam nih. Oke, ini adalah menu bar gitu ya. Di sini ada file, oke, ada home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, help. Nah, di sini adalah bagian terpenting di mana fitur-fitur ini yang sering kita gunakan untuk bekerja di Microsoft Word gitu ya. Oke, yang pertama yang paling paling, sebelah kiri sendiri ini paling ujung, dan di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang, bagian-bagian atau menu-menu yang pada umumnya sering digunakan, seperti itu ya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang mungkin bakal aku skip karena itu biasanya jarang dan sangat jarang sekali digunakan. Kita ambil yang penting-pentingnya aja supaya video ini nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, langsung aja yang pertama file. Nah, di file ini kalau di tampilan Microsoft Word 2010 dan, versi di atasnya, itu akan muncul seperti ini. Ada home, new, open, dan ada info. Nah, di sini ada save, ada simpan, menyimpan gitu ya. Ada save as, ada print, ada share. Sorry, sorry. Ini perut lagi nggak enak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada share, ada export, ada close. Oke. Di sini ada akun, ada option. Option ini biasanya untuk settingan yang lebih advance, settingan yang lebih mendalam lagi. Nanti suatu saat bakal aku bikin tutorialnya di dalam option ini ada apa aja. Oke. Untuk sementara seperti itu, kita klik di bagian panah ini, maka dia akan kembali ke tampilan home. Nah, di tampilan home ini adalah menu yang paling sering banget digunakan. Di dalam home ini ada yang namanya eh, paste, ada yang namanya cut, copy, format painter. Ini fungsinya ya sama lah untuk mengcopy paste gitu, intinya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Ini oke, di kanan bawah ini nanti bakal aku jelaskan ini adalah sebuah zoom. Ini aku pakai aja dulu ya. Oke, misalkan di sini adalah ada home, kemudian ada paste, ada cut, dan copy. Ini ketika kita akan menggunakannya adalah misalkan kita mengetik apa ya, aku anak Indonesia. Oke, sudah seperti ini maka lihat, perhatikan di sini, di cut dan copy ini dia cuma apa ya, seperti abu-abu gitu ya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakannya adalah dengan cara kita harus menandai dulu mana yang harus kita, misalkan kita mau mengcopy gitu ya, atau mau meng-cut, kita harus menandai dulu mana yang harus kita cut, mana yang akan kita copy. Misalkan kita ingin mengcopy semuanya, maka bisa kita tandai semua atau istilahnya kita blok, atau kita enaknya apa ya bahasanya, kita tandai, kita blok gitu aja ya. Cara mengebloknya gimana? Cara mengebloknya adalah dengan klik pada mouse, klik kiri, kemudian tahan, klik kiri, tahan, kemudian mouse-nya kita geser sampai bagian yang, kita butuhkan mana gitu. Misalkan sampai aku anak Indonesia mau kita blok semua. Oke. Nah, di sini ada menunya muncul juga, tapi kita perhatikan dulu di sini.
di bagian kiri atas. Nah, cut sama copy-nya tadi abu-abu menjadi hitam ya. Ini artinya udah aktif. Nah, ketika kita klik copy, oke, kita klik copy, maka pastenya otomatis dia aktif. Nah, misalkan kita ingin mempastekan di sebelahnya. Oke, kita kasih spasi atau enter aja deh, enter. Oke, kedip-kedipnya di sini, kemudian kita paste, kita paste. Maka dia akan apa istilahnya mempaste, menduplikat, bukan menduplikat ya, mempaste itu apa sih ya? Ya pokoknya mempaste lah. Nah, ini kalau misalkan mau kita pastekan lagi, kita klik lagi, paste lagi, kita paste, 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 maka dia akan menjadi banyak. Seperti itu ya. Oke? Nah, misalkan kita ingin menghapus ya sama, kita blok aja misalkan ini ingin kita hapus. Cara ngebloknya tadi udah di ini ya, udah aku jelasin, klik kiri, misalkan di kursornya di sini, klik kiri, tahan, terus mouse-nya kita geser. Ini kalau misalkan mau kita hapus ya tinggal di apa namanya, di keyboard itu kita pencet tombol backspace aja, itu terhapus, seperti itu. Nah, caranya untuk menge-cut gimana? Menge-cut itu berarti memotong ya. Misalkan seperti ini, kita blok lagi. Kalau kita mau meng-cut, cut itu artinya memotong. Nah, otomatis dia hilang, kemudian kita pastekan di bawah. Kita enter dulu, kita pastekan di sini. Nah, di-cut, dipotong dari sini, dipindahkan di bagian bawah. Kurang lebihnya seperti itu, oke? Kita, apa namanya, balikin lagi cara mengembalikan misalkan, "Aduh nggak sengaja nih memotong, cara ngembaliinnya gimana?" Di sini ada nih, di menu ribbon nih, ada yang namanya undo. Kita klik, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik 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 klik. Nah, dia akan kembali seperti semula. Oke. Ini di bagian, eee, paste, cut, dan copy ya. Format painter itu jarang banget digunakan, jadi kita skip aja. Ini fungsinya kayak semacam, ya gitulah, mewarnai gitulah. Terus di sebelah kanannya ada yang namanya, ini aku gedein aja ya biar kelihatan ya tulisannya, oke. Ada yang namanya Calibri, ini maksudnya adalah jenis font. Sorry, aku jelasin dulu ya. Ini adalah bagian, jadi di dalam menu home, di dalamnya itu ada sub menunya lagi. Menu copy paste, menu font, paragraf, kemudian ada di sini ada susunan lagi, stylenya, kemudian ada editing. Nah, di sini kan ada tulisannya nih, clipboard, font, paragraph, style, editing. Nah, di bagian font ini semua yang berhubungan dengan huruf. Jadi di sini ada yang namanya jenis hurufnya. Nah, ini ada Times New Roman, Arial gitu. Nah, di sampingnya adalah jenis ukurannya. Kalau standar itu kan biasanya 12 gitu ya. Kemudian ada bold itu untuk menebalkan. Kita langsung praktek aja. Misalkan kita ingin mengganti fontnya yang ini nih. Indonesianya aja deh kita ganti. Caranya sama, kita tandai dulu atau kita blok dulu. Caranya sama, bisa bisa kursornya di sini, bisa juga di sini. Klik kiri, tahan, kemudian blok, geser, oke, sampai terblok seperti ini, ada warnanya. Kemudian kita ke sini, bagian menu ini, kita pilih, misalkan pengen jadi apa ya, Times New Roman, kita klik aja. Oh, nggak begitu kelihatan. Oke, kita ganti pakai apa ya, yang agak Latin-Latin gitu, biar kelihatan bedanya aja sih. Misalkan dipakai ini deh. Wah, kan langsung tulisannya kayak berubah gitu. Nah, kalau kita mau merubah semuanya gimana? Ya kita blok aja semuanya. Klik kiri, kemudian tahan, geser sampai semua keblok. Kemudian kita klik bagian font huruf. Misalkan pengen dijadiin font ini Algerian. Oke, semuanya akan berubah menjadi font Algerian. Nah, kalau kita klik di bagian luar, dia kan nggak keblok nih. Dia nggak bisa
diganti. Misalkan, langsung aja nih mau kita ganti pakai huruf yang lain, pakai mana ya, pakai yang ini deh. Nah, dia nggak bisa berubah karena tadi belum kita blok, belum kita tandai. Makanya kalau kita mau merubah huruf ini harus kita tandai dulu. Caranya gini, kita blok lagi, kita ganti menjadi misalkan, eee, Arial Black. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk merubah ukuran pun sama, harus kita blok dulu. Kalau misalkan nggak kita blok ya dia nggak bisa berubah. Misalkan jadi berapa, 48 tuh, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi kita blok dulu, misalkan kita ingin merubah Indonesianya aja nih, ukurannya menjadi katakanlah berapa ya, kita pilih aja deh, 48, oh, otomatis dia menjadi gede nih. Atau kita bisa langsung menggantinya di angka ini, misalkan kita masukkan 100, wow jadi gede banget ya. Kita masukkan misalkan berapa, 20, dia menjadi 20. Nah, syaratnya ya kita harus blok dulu, mana yang mau dirubah. Kalau misalkan mau dirubah semuanya ya kita blok semua, kemudian klik di bagian ukuran ini, kita jadikan misalkan 22. Nah, otomatis semuanya menjadi 22. Nah, semua huruf yang berbau dengan huruf-huruf ini adanya di font. Dan untuk mengubah font ini menjadi bentuk apapun, itu harus kita tandai dulu bagian mana yang mau kita rubah. Kalau misalkan pengen huruf I-nya doang, ya udah kita blok aja huruf I-nya. Menjadi misalkan ukurannya 48, dia gede sendirian gitu ya kan. Oke, aku balikin lagi. Nah, di bawahnya ada bold. Bold ini untuk menebalkan. Oke, kita blok dulu. Kita rubah hurufnya menjadi Calibri. Nah, ini kan tipis nih. Cara menebalkannya adalah dengan cara dengan fitur, maksudnya fitur bold ini untuk menebalkan ya. Caranya ya kita tandain lagi. Kita blok terus kemudian kita klik bold. Otomatis dia menjadi lebih tebal. Nah, untuk yang ini sampingnya ini kan ada lagi nih. Ini adalah italic atau huruf miring. Sama aja harus posisinya harus diblok ya. Ya, dia menjadi miring. Nah, U ini adalah garis bawah. Seperti itu. Jadi dia otomatis digaris bawahi. Tapi ya harus diblok dulu. Kalau nggak diblok ya nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi. Ini bisa dipahami ya sampai di sini, teman-teman. Terus ini huruf dicoret. Huruf dicoret. Oke. Huruf dicoret. Terus kalau yang X ini adalah kayak pemangkatan gitu, kuadrat gitu. Misalkan nih pingin apa ya? Nulis H2O, bukan begitu ya. Misalkan derajat deh. Misalkan, oh suhu ini mencapai 100 derajat, 100 derajat Celcius. Derajat ini kadang kita bingung ya, gimana caranya gitu. Misalkan gini, aduh ini gimana ya? Pakainya adalah menggunakan X2 ini. Contohnya seperti ini, kita tandai dulu. Oke, kita klik. Nah, seperti ini, derajat Celcius tambah C aja. Sorry, kita balikin lagi, klik lagi menjadi C gini. Wah, 100 derajat Celcius, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Atau menjadi pemangkatan, 100 pangkat 2, seperti itu. Ini fungsinya, fitur ini ya. Oke, kembali lagi ke ini. Nah, di sini misalkan kita mau merubah nih. Ini kan hurufnya seperti ini ya, kita blok. Nah, yang ini nih untuk merubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Nah, kalau yang double ini untuk mengganti uppercase misalkan. Jadi, sorry tadi uppercase ya menjadi huruf besar semua. Kemudian lowercase menjadi huruf kecil semua. Tapi harus diblok dulu, kalau nggak diblok ya nggak bisa. Terus di sini ada apa namanya? Warna dari huruf. Ya, stylenya lah gitu. Atau ini yang di sebelah sini nih, ini adalah fitur untuk warnanya, misalkan ingin hijau gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi font ini emang berhubungan dengan semua huruf di dalam, sub menu font ini.
Nah, kemudian kita geser lagi ke dalam paragraf. Berarti paragraf ya, paragraf itu hubungannya dengan susunan sebuah kalimat yang berbentuk paragraf mau di tengah, di pinggir, atau bentuknya seperti apa itu bisa diatur di bagian ini. Jadi ini menu yang sangat penting banget dan sering banget digunakan. Nah, di sini kalian bisa melihat nih di bagian bawah. Ini kan ada simbol, bukan simbol ya, icon, gambar kecil-kecil nih. Ini menunjukkan bahwa ini mau di posisi tengah seperti ini, posisi rata kanan atau rata kanan kiri. Berarti ini kalau dilanjutin misalkan gini, dia bakal rata kanan kiri. Dia akan memaksa supaya rata kanan kiri seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, aku blok lagi sampai sini, aku hapus deh. Ini untuk paragraf mau rata kanan, rata kiri. Ini harus diblok dulu bisa, atau kursornya ditaruh di bagian sini, kita klik langsung bisa juga. Tapi kalau pengen lebih aman sih diblok aja. Gitu, bagian tengah. Nah, ini adalah untuk paragrafnya. Oke, aku balikin sebelah pinggir. Kalau di menu atasnya ini ada lagi, ini adalah untuk bullet itu kayak penandaan gitu loh. Nah, atau mau tanda seperti ini, atau mau menggunakan checklist, atau menggunakan titik, itu seperti itu pakainya apa namanya bullet. Kemudian kita hapus, di sampingnya adalah penomoran. Di sini ada penomoran nih. Kalian misalkan mau menggunakan, ini nomor 1. Nanti kalau misalkan di bagian bawah kita enter, dia otomatis menjadi nomor 2. Kita isi misalkan apa, kita enter lagi dia menjadi nomor 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini fungsinya untuk penomoran. Nah, kalian bisa dalami lagi nanti tentang penomoran itu. Oke. Kemudian di apa namanya, ini adalah kayak semacam spasi ya. Spasi itu apa istilahnya? Ya, jarak per kata. Jarak berkata, jarak per kalimat antara baris. Misalkan seperti ini, aku tambahin deh. Misalkan garis 2, aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Nah, misalkan kalian ingin fungsi dari icon ini adalah, fitur ini adalah mengatur jarak dari kalimat 1 dengan kalimat 2. Misalkan kita mau mengatur jaraknya nih, kita blok dulu, kita klik ini, kemudian misalkan jaraknya 1, dia akan menyempitkan. Nah, biasanya standar yang digunakan itu 1,5, seperti itu. Oke, ini ada pewarnaan, fungsinya sama. Misalkan kita blok, kita kasih warna nih, misalkan warna hitam. Ini yang berubah adalah bloknya, bukan hurufnya. Kalau huruf kembalinya di font lagi tadi. Oke, aku balikin. Aku blok semua, terus aku ganti warnanya menjadi hitam. Oke, sudah ya. Nah, di sini adalah kayak apa sih namanya, border. Border itu kayak semacam garis tepi-tepi gitu. Ini fungsinya nanti untuk tabel juga bisa. Ini jarang digunakan sih. Terus ini juga jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah ini nih, penomoran dan paragraf sama bullet. Ini jarang digunakan. Nah, di sini kita geser lagi ke sub menunya adalah style. Style ini misalkan kita mau normal atau no space, heading 1, heading 2. Ini sebenarnya jarang banget digunakan. Tapi kalau mau digunakan ya bisa juga sih, tapi kalau saya secara pribadi sih jarang menggunakan. Oke, kita langsung aja geser ke editing. Editing ini kayak ada fitur Fin. Nah, fitur Fin ini sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Ketika kita ingin mencari sebuah kata atau mencari sebuah apa ya namanya ya, kalimat juga bisa. Kalau halamannya cuma 2 lembar masih gampang lah. Gimana kalau halamannya itu misalkan 200 lembar. Kita mencari satu kata yang misalkan aku gitu. Nah, di sini akan ditemukan nih. Dia akan otomatis diblok. Nah, kita kalau mencari kata aku
atau mencari sebuah nama lah di dalam sebuah dokumen yang isinya 200 lembar, kalau kita ngurutin satu persatu, waduh itu 7 hari 7 malam itu baru kelar ya. Jadi kita menggunakan fitur find ini adalah untuk mencari gitu. Nah, replace ini fungsinya untuk mengganti. Nah, kalau misalkan kita klik, dia akan muncul nih seperti ini. Apa yang mau kita ganti, dan ini misalkan aku. Oke, aku ini akan diganti menjadi saya. Saya, oke. Replace all atau replace. Replace all berarti mengganti semuanya ya. Kita ganti deh. Oke. Nah, itu bunyi dong itu, all done. Ditemukan satu yang diganti, seperti itu. Nah, fitur ini sangat sangat penting sekali teman-teman, eee, untuk digunakan gitu. Oke, nanti tutorial ini bakal aku jelasin lagi di video yang lain. Ini untuk pengenalan aja, dan fitur ini sering banget digunakan, seperti itu ya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami semua untuk di fitur home. Dari home tadi, di dalamnya ada sub menunya lagi dan kalian bisa pelajarin lagi ya. Kita lanjut lagi, fitur yang sangat penting yang sering banget digunakan adalah insert. Nah, di dalam insert ini ada sub menunya lagi. Nah, di sini bisa kita pelajarin ya, ada page, table, illustration, add in, media, dan seterusnya. Nah, yang sering banget digunakan di ini kita hapus dulu deh, kita blok semua, kita hapus backspace. Di dalam insert ini yang sering digunakan adalah biasanya table sama picture sama shape. Ini sering banget digunakan. Nah, table adalah sebuah tabel ya. Kita di dalam sebuah dokumen itu kan biasanya kita membutuhkan sebuah tabel ya, maka kita harus membuatnya. Nah, cara membuatnya itu adalah dengan memasukkan sebuah tabel. Adanya di menu insert, kita klik aja deh, klik. Nah, di sini ada caranya nih, mau buat bikin seperti ini. Atau dengan cara insert table semua. Nah ini kalau dipelajarin lagi sebenarnya bakal lebih panjang lagi nanti videonya. Nah, kebetulan aku udah pernah bikin videonya, nanti ada di deskripsi. Kalian bisa cek juga kalau ingin mempelajari lebih dalam. Ini aku cuma memperkenalkan fiturnya aja dulu ya. Di sini ada blank page, ini ada page bridge, ini untuk memisahkan halaman 1 dan halaman 2. Kemudian, nah ini yang sering digunakan adalah insert, memasukkan sebuah gambar. Jadi memasukkan itu otomatis masuknya di insert ya. Insert ini bahasa Inggris kan, memasukkan gitu, memasukkan, oke. Di sini ada picture. Picture itu memasukkan gambar yang ada di dalam komputer. Kita klik aja, nah di sini kita bisa memilih picture, misalkan di dalam komputer kita udah menyimpannya nih. Nah, ada foto-fotonya ya, oke sekilas aja deh. Oke, kita pilih misalkan gambar ini deh, kita insert, otomatis dia masuk, gitu. Nah, di sini kalau gambar itu, apa namanya, ketika gambarnya udah masuk terus kita klik, dia muncul lagi sebuah fitur yaitu format. Ini untuk memformat sebuah gambar yang telah kita masukkan. Nah, nanti ini untuk pengenalan aja, nanti untuk lebih mendalamnya bakal aku bikin videonya lagi aja khusus tentang pemformatan gambar ya. Oke, oke kita hapus aja. Tadi masuk ke insert, terus ada picture, dan ini online picture itu maksudnya pengambilan gambar secara online yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, yang lebih penting lagi adalah shape. Shape ini sangat penting banget teman-teman, karena ini sering digunakan untuk membuat sebuah, apa ya, sebuah bidang. Bahasanya gitu kali ya, sebuah bidang. Misalkan kita mau membuat sebuah kotak nih, kita klik tadi shape, kita klik kotaknya, kita, sorry. Nah, ini kan muncul kayak tanda plus gitu ya. Cara membuatnya gampang, tinggal klik aja tahan, terus kita geser mouse-nya, dia akan membentuk sebuah kotak. Oke. Untuk yang lainnya kita masuk insert, shape, misalkan mau membuat sebuah, apa ya, panah deh. Panah ini, panah asmara, oke.
Nah, dia seperti itu, membuat sebuah bidang atau kita membuat sebuah garis. Membuat sebuah garis lurus atau garis agak miring gini, bisa. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah bidang-bidang seperti ini, dia akan otomatis muncul format di sini, fitur baru. Bukan baru sih maksudnya, muncul sebuah, menu di mana ini digunakan untuk mengutak-atik gambar atau bidang yang udah kita bikin gitu. Nanti ini bakal aku jelasin lagi deh di video yang lain gitu ya, karena ini untuk pengenalan aja. Oke, ini aku hapus semua dulu. Sorry tadi mana? Kita hapus dulu gambarnya supaya tidak mengganggu ya. Nah, kembali lagi ke menu insert. Di menu insert ini setelah tadi shape, ada chart, ini jarang digunakan. Chart ini adalah sebuah kayak grafik gitu ya. Ada screenshot segala macam gitu. Ini yang sering digunakan sih biasanya table, picture, sama shape. Kalau yang lainnya sih nggak begitu, bisa aku bilang nggak begitu penting untuk fitur-fitur yang ini. Bukan bukan nggak begitu penting sih, belum dibutuhkan aja gitu ya. Nah, kemudian di sini ada page number, header and footer. Ini biasanya digunakan untuk memasukkan sebuah header itu berarti head ya di bagian atas, foot itu kaki, berarti dia memasukkan sebuah apa namanya, data di bagian kaki, di bagian footer. Nah, yang paling paling sering digunakan adalah page number. Ini adalah penomoran halaman, teman-teman. Penomoran halaman ini masuknya di menu insert, kemudian di page number. Di sini kita bisa memilih nomornya, itu ada bagian tengah, bagian bawah, terus di sebelah kiri. Nah, di sini kan ada nih top of page, atas dari halaman, bawah dari halaman, terus page dari margin dan seterusnya. Di sini nanti penomoran ini bakal aku jelasin lagi di apa namanya video yang lain gitu ya. Untuk yang lainnya fitur-fitur seperti teks dan simbol ini ya penting tapi jarang banget digunakan. Oke. Kita masuk lagi ke menu berikutnya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Tadi di insert, table, picture, shape, sama page number. Ini sering banget digunakan. Dan kalian kalian kalau mau mempelajari Microsoft Word, ini yang paling penting dulu gitu. Terus masuk ke dalam menu desain. Desain ini ya kayak semacam template gitu ya, sesuatu yang bisa langsung kita pakai gitu, sesuai dengan desainnya gitu ya kan. Tapi ini jarang banget dipakai. Kita langsung next aja. Di sini ada layout. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Tadi apa aja? Home, insert, kemudian layout. Layout ini untuk mengatur tampilan sebuah halaman kerja. Nah, ini fungsinya banyak banget teman-teman. Di sini ada yang namanya mengatur margin, orientasi, size, terus column, terus ada break. Ini penting semua teman-teman. Ada spasi, paragraf dan lain sebagainya ini. Ini jarang digunakan sih. Tapi kadang-kadang untuk dokumen-dokumen tertentu ini sangat penting sekali. Tapi untuk pekerjaan yang nggak begitu mengikuti aturan banget gitu ya, itu nggak terlalu dibutuhkan sih. Nah, kita masuk ke layout, kemudian kita lihat dulu yang margin ya. Margin itu artinya adalah ini teman-teman, apa namanya, jarak antara garis tepi ini dengan yang kedip-kedip ini, itu namanya margin gitu. Nah, margin kan ada margin kiri, margin kanan, margin atas, dan margin bagian bawah dari tepi kertas sampai ke apa ya namanya ya, huruf lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasanku, oke. Intinya adalah garis, garis apa namanya, huruf. Nah, gimana sih jelasinnya? Susah juga ya. Intinya adalah garis. Nah, di sini ada ukurannya masing-masing. Yang sering digunakan narrow. Nah, gimana cara mengaturnya? Nanti ada settingan di apa? Settingan yang lebih advance lagi, lebih mendalam lagi ada di page setup ini, di bagian ini nih, yang kayak tanda panah kecil, kita klik.
Di sini kita bisa mengatur margin lagi, gitu ya. Biasanya kan yang umumnya itu kan topnya itu kalau nggak salah sih 3, terus left-nya itu, kalau nggak salah berapa ya, 3 juga bisa. Aku nggak begitu tahu aturan bakunya, tapi kalau nggak salah sih, untuk bagian kita tutup aja bagian sini kalau nggak salah 3, sini 4 apa ya, terus bawah itu 3 kalau nggak salah, terus di sebelah sini 3 kanan. Oke, kita lanjut lagi itu masalah margin ya. Orientasi, kita geser lagi ke orientasi adalah, posisi kertas. Ada potret dan landscape. Potret artinya posisi kertasnya adalah berdiri. Kalau landscape itu mendatar, gitu ya teman-teman. Ini fungsinya. Aku balikin ke potret. Nah, size ini adalah ukuran dari kertas yang kita gunakan. Ada A4, biasanya yang sering digunakan adalah A4. Ini untuk bikin skripsi atau makalah kadang yang dibutuhkan adalah A4 gitu ya. Kertas A4 biasanya. Kalau kolom itu kita lanjut lagi ya ke kolom. Kolom itu memisahkan, jadi gini teman-teman, kalau one itu berarti kan tulisannya cuma satu, gimana ya, aku kasih contoh deh, misalkan, contoh apa ya, contoh contoh artikel. Ini biar teman-teman tahu aja nih, apa istilahnya, misalkan nih contoh artikel ini kita copy nih, dari sini sampai mana ya, sorry. Semuanya deh kita copy misalkan gitu ya, salin. Ini biar teman-teman, paham aja ya. Nah, kalau misalkan ini namanya satu kolom teman-teman. Kalau misalkan kita ingin menjadikan ini menjadi 2 kolom ya eee, kita klik, kemudian to kolom. Nah, otomatis dia terpisah nih kayak kayak tulisan di koran gitu loh. Kalau misalkan ingin menjadikan 3 kolom ya otomatis dia menjadi 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau pengen yang satunya kecil, yang satunya lebar, itu pun sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada menu break. Break itu kayak memisahkan antara halaman 1 dan halaman 2 menjadi sesi yang berbeda. Ini, bakal bakal digunakan tapi nggak terlalu sering sih. Paling yang sering digunakan adalah orientasi, size, kolom juga jarang, terus margin itu sering digunakan. Kalau yang ini, yang inden ya bacanya bener ya, sama spacing ini jarang banget digunakan, gitu. Terus kita lanjut lagi ke reference. Reference ini jarang banget digunakan, jadi kita skip aja. Mailing juga sangat-sangat jarang sekali digunakan. Terus review itu untuk menampilkan gitu ya, menampilkan dokumen, secara lebih, tampilannya itu misalkan pengen pengen lebih lebar lagi gitu, pengen pengen istilahnya sebelum di-print itu pengen ditampilkan, "Oh kira-kira tampilannya seperti ini kalau setelah di-print," kurang lebihnya seperti itu sih. Ini jarang banget digunakan. Nah, ini kita masuk ke menu view. View ini adalah, fitur yang bisa dibilang ya cukup 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 sering digunakan. Itu tujuannya untuk biasanya menampilkan ruler, garis. Nah, teman-teman nih kalau misalkan nggak aku centang ya, di sini nggak ada garis-garisnya nih, di atas, di sebelah kiri. Kalau misalkan aku centang, dia muncul garis. Nah, ini fungsinya seringnya yang digunakan untuk ini sih. Nah, garis ini adalah untuk menampilkan jarak antara, untuk mengetahui jarak antara garis tepi ini sampai ke yang kedip-kedip ini tuh berapa gitu. Intinya seperti itu sih. Dan nanti muncul seperti ini juga, ini fungsinya untuk menggeser misalkan kata yang pertama, apa ya, tadi apa sih, aku anak Indonesia gitu ya, Indonesia. Nah,
Kalau misalkan kursornya kita hadapkan di sini, kemudian ini kita geser, maka dia akan menggeser gitu. Tapi kalau rulernya nggak ditampilkan, kita susah gesernya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini lebih ke apa sih ya, ya mempermudah aja gitu. Paling yang digunakan itu kalau di bagian view. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Help. Help ini hampir aku sendiri hampir nggak pernah menggunakan. Oke, teman-teman. Nah, kurang lebihnya untuk bagian fitur-fitur di apa namanya, ini namanya menu bar ini yang sering digunakan adalah tentunya file tadi ya, terus ada home, insert, layout, dan view. View ini bisa dibilang jarang sih. Tapi yang kita bakal sering bermain di home, insert, sama layout ketika mengerjakan sebuah pekerjaan di Microsoft Word. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita turun di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada yang namanya read more, itu maksudnya ini adalah tampilan dari dokumen ini, lembar kerja ini. Read more itu cuma ya membaca aja dokumen yang udah jadi kita baca gitu, tampilan bacaan. Dan ada print layout. Print layout ini adalah yang paling umum digunakan gitu ya. Karena kita bekerja di sebuah dokumen itu di lembar kerja tampilannya paling enak seperti ini karena untuk memunculkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Kemudian di sini adalah web layout, ini jarang banget sih, hampir nggak pernah malah. Yang paling lazim adalah ini, tampilan dari print layout. Kemudian di sebelah sini tadi seperti yang udah aku ini apa namanya? Udah aku gunakan, ini adalah fungsinya untuk meng-zoom. Kalian bisa mengeklik bagian plusnya aja atau bagian ini, zoom ini. Untuk memperbesar, kalau ke kiri memperkecil, kurang lebihnya seperti itu. Atau mau langsung angka juga bisa, diklik bagian bagian ini nih, yang 100% kita klik. Misalkan ingin 200% tinggal pilih aja, oke, jadi 200% gitu. Atau mau sedikit demi sedikit juga bisa. Nah, kita geser lagi di sebelah kiri. Di sini ada Word. Word ini jarang banget sih diperhatikan. Yang paling penting adalah Word ini berarti ini ya teman-teman, dalam satu dokumen itu ada berapa kata sih gitu. Ini kan berarti aku anak Indonesia kan ada 3 kata, maka di sini dia muncul nih, 3 words, berarti ada 3 kata. Nah, paling yang sering diperhatikan adalah page. Ini maksudnya adalah halaman 1 dari halaman 1. Nah, kalau misalkan halamannya ada 35, ketika kita mengeklik di sini berarti yang tampil di sini adalah page 1 of 35. Halaman 1 dari 35 halaman, maksudnya seperti itu. Nah, session ini adalah sesi, yang dimaksud sesi adalah apa namanya ya, sesi 1, sesi 2 itu nanti ada fungsinya sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi ini bakal aku jelasin lebih mendalam lagi dan kemungkinan videonya kayaknya pernah aku bikin ya. Jadi kalian tinggal cek aja di channel Flow Tutorial, oke? Kalau session ini nggak ada, kalian bisa diklik kanan. Nah, di sini ada menu-menunya lagi nih, yang apa aja yang mau ditampilin gitu, line number dan lain sebagainya. Tapi ini sih jarang banget digunakan sih. Paling itu aja secara garis besar, secara umum. Oh ya, satu lagi teman-teman. Di bagian atas ini yang tadi aku jelaskan ribbon nih. Ini fungsinya untuk meng-save, apa namanya, menyimpan, terus ini mengembalikan, terus ini adalah kayak repeat typing, itu mengulang, eee apa namanya ya, yang udah kita ketik itu bisa kita ulang lagi. Nah, di sini ada yang namanya tampilan print preview, maksudnya sebelum kita print, kita lihat dulu tampilannya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis printernya, berapa kopi, dan lain sebagainya. Ini bakal aku bikin videonya yang lebih mendetail lagi. Ini untuk pengenalan aja. Kemudian di sebelahnya ada, ini kan kayak tanda panah nih, tulisannya customize quick access. Jadi kita bisa menampilkan apa aja yang menu-menu yang lain, maksudnya seperti itu. Misalkan new, kita centang. Maka di sini kita bisa menampilkan halaman baru, halaman kosong yang baru gitu. Misalkan kita klik nih. Nah, seperti itu.
Kalian bisa, bereksperimen lagi di sini. Pada dasarnya yang sering digunakan adalah yang udah aku jelasin tadi, home, insert, layout, dan view. Ini bakal kalian sering gunakan. Jadi kalau misalkan mau mendalami, mempelajari Microsoft Word, ya kalian harus memahami fitur-fitur utamanya dulu, gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti kalau diterusin ini bisa 3 hari 3 malam, 48 jam nggak kelar-kelar videonya ya. Oke, seperti itu aja. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang baru saja, mempelajari atau ingin memperdalam, ilmu tentang Microsoft Word gitu ya. Ini untuk pemula aja sih, kalau yang udah expert sih, ya kayaknya video ini nggak penting juga ya. Oke, jangan lupa di-share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis katanya gitu teman-teman, gratis. Oke, gitu aja ya. Oke dan dadah.